Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dristanta Setia Pradipta, Mega Triutami, dan Mutiara Elvira Amudaria Farolan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas suatu materi yang berjudul Ragam Penelitian dalam Bidang Pendidikan. Yuk, simak penjelasan selengkapnya. Baik, sebenarnya apa sih penelitian kuantitatif itu? Menurut Berryman, penelitian kuantitatif ialah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan menentukan subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data, dan penganalisa data sebelum dilakukan penulisan simpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Nah, membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Jenis-jenis penelitian kuantitatif antara lain ialah metode komparatif, metode deskriptif, dan metode korelasi. Selanjutnya ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang fokusnya pada pengamatan yang mendalam. Nah, oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif ialah pada prosesnya dan pemakaian hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa perilaku atau fenomena. Baik, pembahasan berikutnya yakni mengenai perpaduan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa suatu penelitian dapat saja memakai metodologi yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, salah satu jenis penelitian yang memerlukan penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian kebijakan. Brennan mencetuskan adanya 3 pokok acuan dalam memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ketiga acuan itu ialah yang pertama, penelitian kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kuantitatif memberikan data latar belakang yang terukur untuk mengaitkan dengan studi-studi dengan skala kecil. Ini seringkali diambil dari data-data statistik atau sensus. Survei kuantitatif dapat memberikan landasan bagi data kasus dari kelompok-kelompok tertentu yang akan melandasi studi intensif dalam penelitian kualitatif. Yang kedua ialah penelitian kualitatif sebagai fasilitator penelitian kuantitatif. Nah, ini berarti bahwa penelitian kualitatif berperan sebagai penunjang. Penelitian kualitatif mempunyai fungsi tertentu, yaitu sebagai sumber hipotesis yang akan diuji secara kuantitatif, sebagai pengembang dan pemandu instrumen-instrumen penelitian kualitatif seperti kuesioner, skala dan indeks pengukuran, serta sebagai pembanding temuan kuantitatif. Yang ketiga, penelitian yang mempergunakan kedua pendekatan dengan bobot sama. Kedua pendekatan dilakukan untuk saling mengisi kesenjangan yang muncul pada survei lapangan, analisis, atau pelaporan.
Gabungan antara keduanya dapat berakhir dengan pemisahan penelitian kualitatif dan kuantitatif, tetapi tetap berhubungan. Dalam penelitian pendidikan, sering dijumpai dua pendekatan digunakan bersama-sama terhadap masalah yang sama. Terkait dengan hal tersebut, Sujana berpendapat bahwa pendekatan tersebut sebenarnya bertolak dari asumsi yang berbeda. Nah, sehingga untuk persoalan yang sama, sulit menggunakan metode dengan asumsi yang berbeda. Namun, pemecahan masalah melalui studi yang berbeda cukup bermanfaat dalam memperkaya alternatif pemecahan masalahnya, sehingga lebih komprehensif sifatnya. Sering ditemukan pemaparan data kualitatif menggunakan statistik deskriptif serta temuan kualitatif dengan kuantitatif disajikan bersama-sama. Beberapa peneliti kadang-kadang berusaha menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk masalah yang sama, namun seringkali mengalami kerancuan dalam penarikan kesimpulannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai metode penelitian pendidikan, di mana metode penelitian pendidikan memiliki beberapa metode penelitian sederhana. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Nah, apa sih penelitian deskriptif itu? Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya memiliki beberapa langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama merupakan adanya perumusan masalah, di mana pada setiap penelitian awalnya atau pada mulanya akan memiliki perumusan masalah. Akan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan masalah mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi suatu penelitian. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua ada menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa saja yang diperlukan dalam penelitian dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif? Nah, kemudian yang ketiga ada menentukan prosedur pengumpulan data. Menentukan prosedur pengumpulan data ini ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Nah, dalam penelitian ada beberapa alat pengumpul data yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara antara lain tes, kemudian wawancara, kuesioner, kemudian sosiometri, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut lazim digunakan dalam penelitian deskriptif, misalnya bisa digunakan dalam mencari informasi mengenai langkah-langkah guru mengajar, kemudian alat atau instrumen yang tepat digunakan dalam suatu pengajaran atau dalam saat guru mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada menentukan prosedur pengolahan informasi atau data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau gambaran kasar, di mana perlu adanya pengolahan agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Kemudian yang terakhir ada menarik kesimpulan penelitian. Nah, berdasarkan hasil pengolahan yang sudah dilakukan peneliti dari langkah-langkah di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dengan menjawab atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan secara keseluruhan.
Baik, kemudian yang B ada studi kasus, di mana studi kasus ini adalah pada dasarnya mempelajari secara intensif mengenai seseorang atau individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja, ataupun guru-guru yang memiliki masalah dalam absensi di sekolah dan lain sebagainya. Nah, studi kasus ini adalah untuk mengungkap persoalan di mana seseorang ataupun kelompok memiliki kasus tertentu. Kelebihan studi kasus dari studi lainnya adalah bahwa peneliti dapat mempelajari secara mendalam dan menyeluruh mengenai subjek yang sedang diteliti. Kemudian kelemahannya sesuai dengan sifat dari studi kasus bahwa informasi yang diperoleh bersifat subjektif, sehingga artinya hanya untuk individu yang bersangkutan informasi tersebut dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu yang berbeda. Kemudian yang C ada penelitian survei, di mana penelitian survei ini untuk kepentingan pendidikan. Biasanya mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kuantitatif yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pemecahan masalah pendidikan di suatu sekolah. Pada tahap selanjutnya dapat pula dilakukan perbandingan atau analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Tujuan utama dari penelitian survei ini adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok objek atau populasi. Survei dengan cakupan seluruh populasi objek disebut juga dengan sensus, dan juga sedangkan survei yang mempelajari sebagian populasi dinamakan dengan sampel survei. Untuk kepentingan pendidikan, biasanya survei digunakan untuk mencari informasi mengenai berapa banyak jumlah siswa yang mendaftar dan diterima di suatu sekolah, kemudian berapa jumlah siswa rata-rata dalam satu kelas, kemudian berapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan atau ditetapkan, kemudian pertanyaan-pertanyaan kuantitatif seperti itu. Nah, kemudian survei dapat pula dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang D ada studi korelasi, di mana studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam suatu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Studi korelasi ini bertujuan untuk menguji hipotesis, dilakukan dengan cara mengukur jumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut, agar nantinya dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Misalnya, jika peneliti ingin mengetahui variabel-variabel mana saja yang sekiranya berhubungan dengan kompetensi dari kepala sekolah, maka semua variabel yang ada kaitannya seperti latar belakang pendidikan, supervisi akademik, dan lain-lain diukur lalu dihitung koefisien korelasinya untuk mengetahui variabel mana yang paling kuat hubungannya dengan kemampuan manajerial kepala sekolah tersebut. Dalam suatu penelitian korelasional, paling tidak ada dua variabel yang harus diukur sehingga dapat diketahui hubungannya. Di samping itu, dapat pula dianalisis hubungan antara tiga variabel. Jadi tidak hanya dua variabel, hubungan ini bisa dilakukan juga dengan tiga variabel atau lebih mungkin juga. Nah, model hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan oleh gambar yang ada tertera di PPT dengan 4.2 dan 4.3, dan X dan Y pada gambar tersebut menunjukkan variabel yang diukur. Ada dua variabel pada 4.2 dan 3 variabel pada 4.3. Bisa dilihat dalam PPT di samping. Baik, materi selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Dan biasanya dalam metode ini peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti membagi objek
atau subjek yang diteliti menjadi dua kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Nah, karakteristik penelitian eksperimen itu ada 3, yaitu memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, mengontrol variabel, yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Yang ketiga yaitu melakukan observasi, yaitu mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Nah, dalam poin ketiga, proses penyusunan penelitian eksperimen ini pada prinsipnya sama dengan jenis penelitian lainnya. Secara eksplisit atau penjelasan panjangnya dapat dilihat bahwa yang pertama itu melakukan kajian secara induktif. Biasanya berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan dan mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua yaitu melakukan studi. Studi ini adalah studi literatur yang relevan. Studi ini memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Lalu membuat rencana penelitian, mencakup identifikasi variabel yang tidak diperlukan. Lalu melakukan kegiatan eksperimen seperti memberi perlakuan pada kelompok eksperimen dan mengumpulkan data hasil eksperimen. Lalu selanjutnya adalah mengelompokkan dan mendeskripsikan data setiap variabel. Poin selanjutnya, melakukan analisis dengan data dengan teknik statistika yang sesuai. Dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian eksperimen. Lalu selanjutnya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Terdapat 2 esensi penelitian tindakan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam 3 area, yaitu untuk memperbaiki praktek, untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman atau kemampuan para praktisi terhadap praktek yang dilaksanakannya, dan untuk memperbaiki keadaan atau situasi tersebut dilaksanakan. Lalu penelitian tindakan ini mempunyai tujuan untuk mengungkap penyebab masalah dan sekaligus memberikan langkah pemecahan terhadap masalah tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian dan pengembangan atau R&D. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Yang dimaksud dengan penelitian yang cukup ampuh itu adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Sering dihadapi pula adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar yang bersifat teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat praktis. Nah, kesenjangan ini dapat dihilangkan dan disambungkan dengan adanya penelitian dan pengembangan ini. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Untuk bagian pertama, yaitu penelitian deskriptif. Biasanya penelitian ini digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang adanya itu mencakup kondisi produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar. Lalu yang kedua, kondisi pihak pengguna. Lalu yang ketiga adalah kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang dihasilkan. Metode evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi produk dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk penelitian dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan pada setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik itu evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan.
Walaupun sebelumnya sudah melalui tahap uji coba yaitu evaluasi, tetapi pengukuran tersebut itu masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada kelompok pembandingnya. Dalam eksperimen yang telah diadakan, selain pada kelompok eksperimen juga pada kelompok pembanding atau kelompok kontrol, adanya pengukuran yang dilakukan pada kelompok tersebut. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak atau random. Perbandingan hasil tersebut dapat menunjukkan tingkat keampuhan dan produk yang dihasilkan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.